Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fadila dengan NPM 250811011000103 dari kelas basis data 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek analisis dan perancangan basis data sistem ATM. Baik, yang pertama ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor perbankan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan automated teller machine atau ATM yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, penarikan tunai, transfer dana, dan setor tunai secara cepat dan mudah. Nah, untuk mendukung yang tersebut diperlukan basis data yang mampu menyimpan dan mengelola data nasabah, rekening, kartu ATM, transaksi, serta log aktivitas secara efisien, aman, dan terstruktur. Nah, oleh karena itu dilakukan analisis dan perancangan basis data sistem ATM agar pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada proyek ini adalah bagaimana menganalisis kebutuhan data pada sistem ATM. Kemudian yang kedua ada bagaimana merancang basis data sistem ATM menggunakan IRD. Kemudian ketiga ada bagaimana mengimplementasikan basis data sistem ATM pada DBMS, dan yang terakhir ada bagaimana membuat query untuk operasi dasar ATM. Nah, tujuan dari proyek ini adalah menganalisis kebutuhan data sistem ATM, merancang IRD sistem ATM, membuat skema relasional sistem basis data ATM, mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS, membuat query transaksi dasar ATM. Nah, manfaat dari proyek ini adalah pertama, memahami proses analisis, perancangan, dan mengimplementasikan basis data pada sistem ATM. Kedua, menjadi referensi dan bahan pembelajaran dalam mata kuliah basis data. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi ATM yang lebih kompleks. Kemudian ada landasan teori. Nah, pada proyek ini digunakan beberapa konsep dasar, yaitu basis data, database management system atau DBMS, entity relationship diagram atau ERD, dan struktur query language atau SQL. Basis data ini digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. DBMS ini digunakan untuk mengelola basis data. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas, sedangkan SQL itu digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta datanya. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem ATM ini memerlukan beberapa data utama, yaitu data nasabah, data rekening, data kartu ATM, dan data transaksi, dan data log aktivitas. Data-data tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar dalam proses perancangan basis data sistem ATM. Kemudian ada analisis entitas. Berdasarkan kebutuhan sistem ini terdapat 5 entitas utama pada basis data ATM. Yang pertama, entitas nasabah yang digunakan untuk menyimpan identitas nasabah. Kedua, entitas rekening yang digunakan untuk menyimpan data rekening milik nasabah. Yang ketiga, entitas kartu ATM yang digunakan untuk menyimpan informasi kartu ATM. Yang keempat, entitas transaksi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang digunakan oleh nasabah. Dan yang kelima, ada entitas log aktivitas yang digunakan untuk mencatat aktivitas penggunaan ATM. Nah, kemudian ada identifikasi entitas dan atribut. Nah, pada setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Yang pertama ada entitas nasabah memiliki atribut ID nasabah, nama, alamat, nomor HP, dan email. Kemudian ada entitas rekening memiliki atribut nomor rekening, jenis rekening, saldo, tanggal buka, dan ID nasabah. Kemudian ada entitas kartu ATM memiliki atribut nomor kartu, PIN, tanggal expired, status kartu, dan nomor rekening. Kemudian ada entitas transaksi memiliki atribut ID memiliki atribut ID transaksi, jenis transaksi, nominal, tanggal transaksi, dan nomor rekening. Sedangkan entitas log aktivitas memiliki atribut ID log, waktu aktivitas, lokasi ATM, dan nomor kartu. Kemudian ada ERD. Nah, ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem ATM. Di sini hubungan yang terbentuk yaitu satu nasabah dapat memiliki banyak rekening, satu rekening memiliki satu kartu ATM, satu rekening dapat memiliki banyak transaksi, dan satu kartu ATM dapat menghasilkan banyak log aktivitas. Nah, ERD ini menjadi dasar dalam pembuatan skema relasional dan implementasi database. Kemudian ada skema relasional. Berdasarkan ERD diperoleh 5 tabel relasional, yaitu tabel nasabah, rekening, kartu ATM, transaksi, dan log aktivitas. Nah, pada setiap tabel ini memiliki primary key sebagai identitas utama dan forest key sebagai penghubung antar tabel sehingga data tersebut dapat saling terintegrasi. Kemudian ada implementasi basis data.
Nah, pada tahap implementasi ini, database dibuat menggunakan MySQL. Kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan tabel sesuai dengan skema relasional yang telah dirancang, dan dilakukan untuk memasukkan data awal sesuai dengan keperluan pengujian sistem. Nah, di sini ada beberapa tabelnya. Kemudian ada pengujian sistem. Nah, di pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa basis data dapat mendukung operasi dasar ATM. Nah, pengujian ini dilakukan meliputi cek saldo, penarikan tunai, setor tunai, transfer dana, menampilkan riwayat transaksi, serta menampilkan log aktivitas seperti pada tabel yang telah saya buat. Nah, berdasarkan hasil pengujian tadi, database itu mampu menyimpan, mengelola, dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan sistem ATM. Kemudian bab yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah saya lakukan, sistem ATM ini memerlukan basis data yang terstruktur untuk mengelola data nasabah, rekening, kartu ATM, transaksi, dan log aktivitas. Penggunaan RD dan implementasi menggunakan MySQL mampu mendukung pengelolaan data secara efektif, organisasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem ATM. Nah, sarannya, basis data sistem ATM dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur login administrator, data mesin ATM, dan cabang bank. Selain itu, keamanan sistem dapat ditingkatkan melalui enkripsi PIN serta penerapan mekanisme backup dan recovery database agar keamanan dan ketersediaan data lebih terjamin. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.